Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Out the Record, membaca berita di balik berita. Dan seperti biasa, kami temani Anda, saya Hersu Bin Arif. Dan saya Gibita, senang sekali menjumpai Ke- teman-teman semua. Kita akan berbincang soal yang cukup serius nih, Mas Yes, Erso. dan banyak berita yang menarik hari ini. Kita Hmm, meski mungkin tidak semuanya kita bahas ya Mbak Agi. Presiden betul. Prabowo itu kan baru saja melantik tim reformasi, disebutnya tim percepatan reformasi Polri. Itu yang banyak ditunggu-tunggu oleh publik gitu. Tapi begitu lihat siapa yang dilantik, kemudian orangnya lah, kok yang dilantik begitu, gimana kita mau berharap jadi ada reformasi Polri karena dari 9 orang tim reformasi Polri itu 4 orang mantan tiga orang mantan Kapolri, satu Kapolri dan satunya mantan Wakapolri. Jadi 9 orang itu 5 berasal dari lingkungan Polri dan kemudian empatnya itu hanya 2 orang yang di luar pemerintahan ya Mbak Agi ya. Jadi hanya siapa? Hanya Pak Mahfud MD dan Jimli Asidiki ya. Yang lainnya diisi oleh Yusril Iza Betul. Mahendra dan Foto Hasibuan kan gitu. Ya, saya kira kita nggak usah terlalu berharap banyak dengan reformasi Polri, tim reformasi Polri ini. Mari kita kita nggak usah bahas yang itu deh ya. Ini nggak Ya, ucapkan selamat dulu, Mas Erso. pada siapa? Karena ini Heeh. hat trick ini blundernya. Oh, gitu ya. Oh, setelah kemarin setelah ngomongin soal WUS dia Bus. beralih, kemudian soal yang berikutnya mengenai Lampai Hopeng, dan sekarang tiba-tiba Iya. mengumumkan reformasi Polri dengan anggota semacam itu. Saya kira hampir dipastikan semua civil society ya akan menganggap udah lupakan deh, nggak usah kita tunggu deh. Hopeless. Nah, ya. Iya. Oke, yang lain apa Mbak yang kita bahas kalau gitu? Yang ramai betul tentu saja penetapan tersangka Roy Suryo CS. Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai Hmm. tersangka Hmm. dan kemudian alasan yang dikatakan oleh Kapolda, dia mengatakan bahwa alasannya bahwa yang diteliti oleh yang meneliti terutama ini kan 3 orang ya, dan mereka berada dalam satu klaster karena dibagi menjadi 2 klaster, yaitu klaster Roy Suryo dan kemudian Rismon Sianipar dan juga Tifauzia. Jadi mereka ini menurut Kapolda begitu ya, dalam pengumumannya dalam gelar perkara hari ini Hmm. dia mengatakan bahwa mereka melakukan semacam rekayasa data begitu Mas Hmm. Hersu terhadap ijazah Jokowi yang diteliti dan disebarkan gitu. Jadi dari dari Kapolda ini mengatakan bahwa ada ijazah asli dan sah dan itu dikeluarkan oleh UGM. Ini hasil penyelidikan dari kepolisian begitu ya. Dan ini dijadikan alasan sebagai dasar untuk penetapan tersangka tersebut. Nah, sebagian besar terkejut tentu saja begitu karena tapi sebagian besar lagi malah gembira Mas Irsu Oh karena ya? mereka mengatakan ya banyak sekali netizen yang inilah kesempatan begitu. Tapi tentu saja kalau soal penetapan tersangka begitu itu tentu tidak patut untuk bergembira, tapi soal bahwa ini akan dibawa ke pengadilan, kemudian bisa buka-bukaan menghadirkan saksi siapa saja begitu ya, Hmm. yang bisa diajukan dan kemudian mengajukan bukti-bukti yang valid gitu berdasarkan Hmm. versi masing-masing itu yang ditunggu-tunggu sebetulnya dan kemudian juga sudah tidak bisa mengelak lagi tentu saja Jokowi ini untuk menghadirkan ijazah aslinya yang menurut dia memiliki itu begitu. Hmm. Hanya saja itu yang dikatakan oleh Kapolda Asep ini Mas Hersu, Irjen Asep Edi ya, ini coba Hmm. saya kutip saja daripada salah ya, dia mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan Puslap Polri, ijazah yang dipersoalkan adalah asli dan sah. Jadi berdasarkan hasil Hmm. penyelidikan mereka dan Ya, itu dia keluarkan merujuk ya oleh merujuk UGM. yang di Bareskrim itu Pernyataan rektor, ya. betul. Dan Merujuk Bareskrim kemudian ya. betul, menunjuk kepada Bareskrim dan kemudian artinya tidak ada keraguan gitu kan Hmm. menurut Hmm. mereka. Dan temuan ini diperkuat dengan data digital yang menunjukkan adanya manipulasi dan editan pada dokumen yang disebarkan para tersangka. Yang Hmm. di antara semua tersangka ini kan 3 orang yang menjadi peneliti, Ya. makanya Hmm. mereka Hmm. disatukan dalam Hmm. satu klaster. Artinya
sebagai dasar alasannya adalah melakukan manipulasi dan editan pada dokumen yang disebarkan. Penyidik menemukan adanya upaya sistematis untuk memproduksi dan mendistribusikan informasi palsu yang menyerang kehormatan seseorang, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia katanya. Jadi kalau kita melihat ini Mas Hersu, sementara yang kita ketahui sejauh ini ijazah yang diselidiki ini kan yang diunggah oleh Dian Sandi Utama, Yes. dan Dian Sandi Utama ini adalah kader dari PSI. Dalam perjalanannya sesudah dia mengunggah foto dari ijazah Pak Jokowi, dia tidak mendapatkan teguran dari PSI, malah justru dia dibela mati-matian begitu bahwa apa yang dilakukan Sandi benar. Dan berikutnya dia menemui Pak Jokowi dan dia meminta maaf karena sudah mengunggah ijazah tersebut yang dikatakan bahwa aslinya tentu saja ada di lemarinya Pak Jokowi, tapi ini adalah kopian yang asli begitu. Dan Pak Jokowi mengatakan ya, tidak perlu minta maaf karena memang yang kamu unggah itu adalah benar ijazah Jokowi yang asli. Maksudnya kopi atau salinan dari ijazah Jokowi yang asli, dan itulah yang kemudian diteliti oleh ketiganya, oleh Roy, oleh Rismond, dan juga oleh Dr. Tifa. Begitu. Nah, ini akan menjadi perdebatan yang sangat menarik saya rasa Mas Hirsu nanti di pengadilan kalau ini betul jadi terdakwa, karena Roy sendiri mengatakan bahwa ya saya tidak senyum saja, katanya saya senyum saja, dan kemudian ini kan baru tersangka. Belum tentu akan meningkat jadi terdakwa, belum tentu juga meningkat menjadi terpidana, begitu. Karena yang sudah terpidana saja juga tidak ditahan, gitu. Malah bisa ketawa sini, ketawa sana, tampil di muka publik begitu. Ya, dan memang ini tidak diikuti penahanan ya, penetapan tersangkanya. Dari 12 orang yang SPDP-nya dikirim ke Kejati, itu kan sekarang tinggal 8 orang ya, Mbak Agi. Jadi nama Abraham Samad nggak ada wartawan siapa, Michael Sinaga ya. Michael Sinaga itu nggak ada. Nama siapa lagi yang nggak ada? Pokoknya ada 4 orang lah yang tidak. Iya, betul. Dan kemudian yang juga cukup menarik ini adalah soal yang turun langsung Kapoldanya yang gelar perkaranya. Berarti ini serius. Dan kan sekarang ini bagaimanapun mereka juga sudah mendapatkan kopi yang dalam tanda petik asli ya, yang dari KPU, dari KPU pusat, KPU RI, KPU di DKI Jakarta, dan juga KPU di Solo kan. Jadi kan mereka nanti tinggal membandingkan kan mana dokumentasi yang mereka membuat analisis palsu tadi, dari dokumen palsu, sama tidak. Kalau dari penjelasannya Roy Suryo sejauh ini kelihatan kok dia nyatakan tuh sama persis antara yang mereka terima dari KPU, kemudian yang dengan Dian Sandi Utama, dan juga yang ditempel dipajang oleh atau ditampilkan oleh Dirti Pidum Bareskrim Mabes Polri pada waktu itu, Pak Johandani, Brigjen Johandani gitu. Jadi ini menarik karena saya kira kan polisi kenapa mereka tetap menyatakan bahwa itu asli, karena ya dengan dasar itu mereka punya alasan untuk menjadikan tersangka. Karena kalau tidak kan nggak bisa mereka menjadikan tersangka kan gitu. Itu yang jadi ini memang cukup menarik. Dan kalau kemudian mereka maju, kalau saya kan kemarin sebelumnya menyatakan saya menduga mereka tidak akan berani melanjutkan ini karena situasinya nggak kondusif ya pada waktu, karena ada tuntutan terhadap Polri itu sangat tinggi, dan kedua memang ada upaya ada reformasi Polri. Tapi sekarang kan reformasi Polrinya kita tahu maju mundur, dan begitu diumumkan kita tahu seperti apa ya. Mereka merasa oke. Kan Pak Prabowo selama ini sikapnya itu nggak bisa dibaca gitu ya. Apakah ini setuju atau melarang soal ijazah palsu ini. Tapi sekarang saya kira Pak Prabowo sudah memberikan sinyal gitu, walaupun itu tidak langsung, tapi diartikan oleh polisi situasinya sekarang sudah aman, ya smart go gitu. Iya, betul. Dan situasi aman itu sebetulnya terlihat, saya lihat berbagai pendapat di media sosial dari para tokoh, mereka mengatakan bahwa ketika Pak Prabowo itu pasang badan untuk WUS, terus kemudian kemarin diikuti juga yang Pak
Pak Jokowi adalah hopeng apa dan sebagainya lah begitu ya, agar orang tidak menguyo-nguyo Pak Jokowi apa dan sebagainya. Ya, itu artinya memang situasinya menjadi memberikan keuntungan begitu untuk kasus Roy Suryo dan kawan-kawan ini begitu kan. Jadi kita bisa melihat keberpihakan dari Pak Prabowo. Kita bisa melihat walaupun kita tidak tahu persis apa yang menyebabkan Pak Prabowo jadi jadi memperlihatkan kondisi yang seperti ini. Karena banyak juga yang menyoroti Mas Hersu bahwa 3 hari belakangan ini Pak Purbaya kok nggak muncul ya. Dia Begitu sampai takut ditanya wartawan dia, kan pasti begitu ditanya ada wartawan soal Boy iya, bagaimana, dan saya bisa membayangkan sulit buat dia untuk menjawab itu karena betul. kan dia sudah ngotot seperti itu, dan kalau kemudian dia mempersoalkan itu kan dia berarti melawan presiden. Makanya kalau saya bilang pilihannya buat Pak Purbaya, Pak Purbaya 2 bulan Anda udah cukup lo punya tabungan investasi Anda bagus banget. Kalau Anda sekarang mundur bagus tuh gitu daripada Anda menelan ludah Ya sendiri gitu. LHKPN-nya besar kok Mas Hersu. Dia Oh ya KPN memiliki dia. kekayaan yang cukup ya. Hmm. Mhm. Yang artinya kalau menjadi orang bebas pun tidak masalah tentang masa Ah. depannya. Apalagi anaknya Yuda Sadewa itu kan apa ya artinya pemain Kripto ya? Apa? investasi finansial masa kini lah. Iya, dia menjadi pemain kripto bahkan dia juga sudah berapa tahun yang lalu ya sudah tampil begitu. Sebetulnya kalau kita pemain kripto mungkin kita akan aware terhadap anak ini, terhadap anak dari Pak Purbaya. Tapi karena kita bukan pemain kripto jadi kita tidak tahu begitu kan. Tapi dia sudah muncul di media sosial memberikan edukasi apa dan sebagainya dan memiliki tabungan sendiri miliaran, bahkan dia menjadi nasabah prioritas seperti yang dia katakan gitu walaupun usianya masih sangat muda begitu. Jadi kalau soal finansial saya rasa tidak menjadi masalah gitu. Jadi ya kita tinggalkan dulu ya soal Pak Purbaya. Tapi yang jelas ini Mas Hersu penjelasan dari Rifai Kusuma Negara. Jadi dia pun mengatakan bahwa tujuan Pak Jokowi menggunakan hak hukumnya dengan mengajukan laporan polisi tidak lain agar keaslian ijazahnya dapat diuji secara hukum dan nama baiknya bisa dipulihkan. Soal siapa tersangkanya bukan menjadi concernnya. Dia sekali lagi mengatakan Pak Jokowi tidak pernah menyebutkan nama tertentu dan hanya menyampaikan beberapa link media sosial yang diduga melakukan fitnah terhadap dirinya. 12 nama terlapor itu hasil penyelidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya. Nah, ini buang badan nih. Jadi, Ya memang kalau kan Pak Jokowi juga kan menyatakan bahwa dia tidak pernah melaporkan tidak orang pernah menyebut tersebut. nama. Dia cuma Jadi melaporkan beban peristiwa, kata Pak Jokowi pada betul. waktu itu. Dan dari peristiwa tersebut pun Roy Surya juga menjelaskan dari sekian peristiwa yang dilaporkan rupanya banyak sekali Mas Hersu itu sampai kemudian berapa dia katakan setengah pun tidak ada saya di situ. Terus jadi banyak apa itu kan rekaman-rekaman podcast itu berupa rekaman-rekaman kejadian rupanya link-link dari media sosial yang dilaporkan gitu kepada Polda Metro Jaya dan di dalamnya itu bahkan dia tidak ada. Baru kemudian dia katakan seperberapa, saya lupa, seperlima atau berapa, itu baru memang Roy Suryo ada di situ begitu. Tapi itu pun juga sebagian itu adalah tampilan live di televisi seperti itu Mas Hersu. Jadi bahkan teman-teman yang lain juga belum tentu ada di link tersebut begitu. Nah, dan kalau misalnya ini kan deliknya delik aduan. Ini saya mendengarkan podcast dari Pak Muhammad Taufik, dia adalah pakar hukum pidana. Dia pun mengatakan bahwa sebetulnya ini bisa dipersoalkan lagi karena kalau delik aduan itu harus jelas yang mengadukan itu orang yang dihina sehina-hinanya, yang merasa direndahkan serendah-rendahnya yaitu Pak Jokowi, menyebut nama, menyebut tempat, menyebut kejadiannya seperti apa yang dilakukan dan sebagainya. Tapi kan dia tidak menyebut nama. Baru memang ada 5 aduan lagi kalau tidak salah ya Mas Hersu, selain jadi ada 6 Oh iya, yang di aduan Polres ya. laporan, betul yang di Polres dan itu pun 2 sudah ditarik lagi oleh yang melaporkan. Sementara dari 3 lagi ini kemudian dijadikan alasan oleh Polri juga oleh polisi juga untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Nah, mungkin barangkali kita tidak tahu ya, tapi kalau saya duga mungkin dari yang 3 ini keluar nama. Tapi kan mereka ini kalau delik aduan mereka tidak Ya bisa nggak sebetulnya. bisa, iya kan Karena gitu ya. bukan pidana umum begitu. Jadi artinya di sini ini ada persoalan begitu Mas Heru. Coba saya sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Muhammad Taufik. Coba kita dengarkan dulu video penjelasan dari Pak Taufik.
pengaduan, saya tidak mengatakan laporan, pengaduan kepada Polda Metro Jaya itu sama sekali tidak menyebut ke-12 nama. Nah, jadi itu hanya pengembangan dari kepolisian. Ini saya luruskan. Kalau itu deliknya delik pidana biasa itu artinya delik pidana umum, itu artinya siapapun yang tahu kejahatan dia boleh melapor. Berbeda halnya dengan delik aduan. Delik aduan itu namanya mengadu, hanya bisa dituntut kalau orang yang merasa dirugikan itu membuat aduan dan dia menyebut bagian mana yang saya adukan, serta siapa yang saya adukan dan peristiwanya seperti apa. Begitu. Jadi tidak bisa dengan serta-merta membuat laporan yang sifatnya blank check kemudian diwarnai dan akhirnya sampai pada simpulan menetapkan, ya. Jadi perbedaannya aduan dan laporan. Laporan itu siapapun yang mengetahui kejahatan dia boleh melapor. Kalau aduan itu hanya orang yang merasa dirugikan akibat perbuatan hukum orang lain dan biasanya dia mengetahui serta kenal, maka itu bisa dilakukan yang namanya aduan. Misalnya pencemaran nama baik, perzinahan, itu kan pasangannya yang merasa dirugikan. Pencurian dalam keluarga misalnya, kan yang dirugikan orang-orang yang ada di wilayah itu. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau delik pidana biasa, semua orang yang tahu kejahatan itu bisa melapor. Pembunuhan, perampokan, ijazah palsu itu delik pidana biasa. Kalau aduan itu pencemaran nama baik, pencurian dalam keluarga, perzinahan. Nah itu harus orang yang ada di dalam wilayah keluarga yang bisa mengadukan. Lalu yang ketiga, kalau kita bicara dari sistem peradilan pidana, maka tidak boleh yang namanya aduan itu tidak menyebutkan nama seseorang. Aduan itu harus menyebutkan nama seorang dan kemudian membuat deskripsi. Jadi tidak bisa perkara ini diambil alih ketika hanya menyebut kriteria. Oh ini loh kriterianya, saya merasa terhina sehina-hinanya, lalu kemudian dikembangkan orang-orang ini ditetapkan tersangka, itu tidak bisa, tidak dikenal, ya. Jadi secara norma delik aduan itu hanya bisa dituntut diadukan oleh yang bersangkutan dan yang bersangkutan itu mengerti ini loh pelakunya. Jadi kalau itu masih blank check tidak bisa, karena ini bukan delik pidana umum, ini delik pidana aduan yang hanya orang-orang yang merasa dirugikan saja yang bisa mengadu. Karenanya yang ketiga, kejanggalan yang ketiga adalah kalau persoalannya itu tentang pencemaran nama baik karena ijazah, sampai hari ini ijazah itu tidak pernah diperlihatkan. Ya, seperti itu Mas Hersu. Nah, Pak Taufik ini kan ketua apa ya namanya kalau Asosiasi Ahli Hukum Pidana itu kalau Asosiasi Ahli Hukum Pidana ya. Jadi artinya dia memang sangat-sangat kompeten lah terhadap hal ini begitu. Ya, dia sangat kompeten karena memang dia doktornya bidang ahli hukum pidana gitu. Nah, kasus ini menarik ya karena saya kira nuansa politiknya memang jauh lebih kuat ketimbang nuansa hukumnya gitu, dan ini yang saya kira membuat banyak orang jadi ya prihatin dengan kondisi seperti ini. Bagaimana mungkin orang yang sudah tidak dalam kekuasaan itu tapi dia masih bisa mengendalikan kekuasaan dan bisa juga memanfaatkan instrumen hukum gitu. Iya ya, dan kalau kita melihat alurnya nih Mas Hersu, ini kan dari hari ke hari berjalan sangat cepat kronologisnya begitu ya. Saat ini memang sedang hot-hotnya bagaimana seorang Roy Suryo ini baru saja pulang dari Australia untuk melakukan investigasi, tidak hanya sekedar observasi ya. Kalau observasi melihat lapangan apa dan sebagainya, apakah betul terjadinya di sini. Tapi kalau saya lihat ini sudah masuk ke dalam wilayah investigasi karena mewawancarai orang, mendapatkan barang bukti, mengumpulkan foto dan sebagainya begitu. Jadi apa hasil investigasi dari Roy Suryo dari luar negeri ini memang saya rasa ini bisa membuat dari Sydney, Australia, ini memang membuat kondisi Gibran memasuki fase kritis kalau saya lihat Mas Hersu. Karena tidak hanya sekedar dokumen, misalnya dokumen yang dia dapatkan, dia bertemu dengan lulusan dari InSearch tahun 2005 dan 2006 misalnya. Itu kan masa di mana Gibran ada di sana, yaitu 2004 sampai 2007 ya. 2004 sampai 2007 katanya kan klaimnya 3 tahun ada di sana. Nah,
anak-anak ini begitu, ini satu level sama atau apa namanya tahun yang sama gitulah mereka ini belajar di insert dan mereka Dan mengatakan nggak 3 tahun ya Mbak, cuma setahun Enggak juga 3 ya. tahun. Iya, jadi mereka biasanya hanya sekitar 1 tahun dan ini adalah mereka yang mengikuti kursus karena mereka sendiri mengatakan itu adalah kursus dan kursusnya nggak macam-macam pada waktu itu tahun itu kursusnya adalah kursus bahasa Inggris saja. Ya Jadi mereka IELTS kan itu ya, untuk mendapatkan iya sertifikat IELTS ya. untuk sertifikat IELTS memang di apa namanya negara persemakmuran biasanya digunakan itu adalah IELTS dan kemudian mereka ini tidak pernah bertemu dengan Gibran, mereka tidak mengenal Gibran, padahal jumlahnya itu hanya sekitar 200 dari berbagai negara, 200 siswa begitu ya, dan ada sejumlah orang Indonesia dan orang Indonesia ini mereka ini berkelompok katanya. Jadi pasti ingat dan pasti mengenal kalau seandainya si Gibran, siapa begitu. Nah ini Roy Suryo berhasil menemui mereka dan dia juga mendapatkan ijazah yang mereka dapat itu seperti apa sih? Sertifikat bukan ijazah Mbak. Ya bukan ijazah ya karena bukan universitas. Dan sertifikatnya itu seperti apa mereka perlihatkan dan ini didokumentasikan juga oleh Roy Suryo begitu diduplikasi oleh Roy Suryo artinya mendapatkan banyak barang bukti. Gibran sendiri mengatakan saya hanya 6 bulan di situ dan tidak selesai. Ya, itu kita pegang. Apakah kita hanya percaya itu saja? Enggak. Saya terus terang harus melakukan verifikasi. Kami bertemu dengan 5 orang lulusan dari Insert. Lulusan tahun berapa? 2005-2006. Jadi pas betul dengan waktunya Gibran. Dan mereka sama sekali tidak pernah melihat apalagi mengenal yang namanya Gibran. Ya, Insert waktu itu hanya sekitar 200 orangan yang ada dan dari Indonesia cukup banyak. Tidak ada dan orang Indonesia selalu berkelompok. Tidak ada pernah muncul sosok yang namanya Gibran itu. Insert waktu itu hanya English short course, hanya English course. Kalau dikatakan oleh Ses Dikmenjur ya, dia mengatakan kalau dia hanya kelas 9 berarti dia tidak pernah bisa diterima untuk masuk ke situ. Apalagi dengan pernyataan Pak Iksan bahwa dia hanya 6 bulan. Tidak mungkin seorang yang hanya 6 bulan itu masuk. Karena untuk masuk ke sekolah-sekolah ini saja, ke lembaga-lembaga ini, itu minimal syaratnya adalah kelas 11 ya atau kelas 10. Ya, jadi di sana itu dilaksanakan kelas 12 ya. Tidak bisa kalau dia tidak lulus tiba-tiba dia mendapatkan yang namanya surat penyetaraan. Nah, ini yang makanya kita tanya. Apakah ada surat penyetaraan yang kemudian semacam ini bisa lulus? Ini pun istilahnya salah. Surat penyetaraan ini istilahnya grade 12, grade 12. Tidak pernah dikenal yang namanya grade di sana. Yang dikenal tuh year. Ya, jadi year 10 or year 11. Tidak ada yang namanya grade. Dan akhirnya ini bukti kunci yang saya peroleh. Sekarang ya kita tantang kepada Gibran Rakabuming Raka. Apakah dia memiliki ya bukti seperti ini? Inilah yang namanya. Jadi betul Bu. Nanti dia akan nyetak ya gitu. Apakah dia memiliki bukti ini? Ini yang namanya sertifikat UTS Insert. Jadi kalau dia meniru ini seperti yang dilakukan oleh bapaknya, ya itu akan ketahuan. Kelima teman yang lulusan dari Insert itu semuanya memiliki bukti ini. Ya. Namanya nggak ada, tidak dikenal. Mereka semuanya tidak mengenal yang namanya Gibran. Kita tantang. Gibran punya ini atau tidak? Saya hakul yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang bisa dapat dari sana sebenarnya. Kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia tidak punya sertifikat. Ya, perkenalkan nama saya Samsul Bahri. Oke. Saya masuk Insert itu 2005. 2005. Lulus 2006. Mas Samsul dengan Mas tadi sama nggak programnya? Programnya sama, tapi saya duluan masuk Insert. Nggak apa-apa. Ya. Artinya program yang ada di Insert di Insert waktu itu apa? English. Hanya English course. Ya, hanya English course. Ya. Oke, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Jadi orang kalau mau masuk Insert, itu adalah dalam rangka persiapan gitu ya? Persiapan untuk masuk ke UTS. Persiapan untuk masuk ke UTS. UTS ya. Oke, ya Mas 2005 ya. Ini 2006 Mas Reddy. Oke. Ada tambahan lagi? Mungkin sementara? Saya di sana
mulai dari level 5 sampai level 10. Artinya apa itu? Level 5, level 10. Level Inggrisnya? Inggrisnya. Jadi dari Indonesia saya itu masuk di tes dulu kan, kita untuk tahu kita itu di level berapa gitu, untuk masuk English course-nya di INSET itu. Nah, ini saya rasa ini menjadi masa kritis karena kemudian Roy Suryo juga menyatakan saat dia datang ke bandara dijemput oleh banyak pendukung begitu ya, dan dia mengatakan menantang Gibran untuk memperlihatkan sertifikat yang sama seperti yang dimiliki oleh siapa namanya, Samsul Bahri kalau tidak salah. Ada banyak kok Mbak. Dan kawan-kawan. Ada 5 Mas. Ada 5, sorry ya, ada 5. Ada 5 mereka semuanya. Jadi penetapan tersangka kepada Roy Suryo CS ini juga akan membuat mereka agak terganjal ya dalam melanjutkan penelitian, saya rasa, karena seringkali mereka ini pergi kemana, kemudian melakukan jumpa pers, dan apalagi Rizwan Sianipar baru saja mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan penulisan buku kali ini berdasarkan bukti-bukti semua yang dikumpulkan, akan berjudul Gibran Endgame. Oke, untuk bab 1 ya, tadi judulnya Gibran Endgame, Sang Wapres Tak Lulus SMA atau SMK ya, atau sederajat, sekolah sederajat. Jadi bab 1-nya nanti, ini judulnya masih tentatif ya, nanti kita ubah sesuai dengan masukan ya dari para ahli hukum, tim hukum, dan yang lainnya. Tapi untuk sementara itu dulu ya, Gibran Endgame, Sang Wapres Tak Lulus SMA. Oke, untuk bab pertama tentu kita akan mulai dengan kontroversi riwayat pendidikan Gibran. Nah ini kalau orang yang jujur ya, tentu satu saja versi ya riwayat pendidikan ini. Bayangkan ya, untuk setingkat wakil presiden ada 4 versi riwayat pendidikan. Bayangkan ya, itu sangat keterlaluan sih ya untuk jabatan RI 2, ijazah SMA-nya saja dipertanyakan ya, dan memang tidak lulus SMA. Ini keterlaluan. Negara ini negara besar tapi RI 2-nya dipimpin seseorang dengan riwayat pendidikan yang nggak beres. Jadi Gibran selesai, begitu kan? Ini tentu saja berkaitan dengan itu juga Mas Hersu, penetapan tersangka, karena mereka akan disibukkan dengan kasus ditersangkakannya mereka harus diskusi dengan kuasa hukumnya apa dan sebagainya, akan dipanggil berkali-kali begitu ya, untuk dari pihak Kapolda sendiri juga mengatakan gitu bahwa nanti akan ada lanjutan gitu untuk pemanggilannya. Ini akan menyita waktu. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan apa yang mereka makin agresif dan makin intensif melakukan penyelidikan tentang Gibran? Nah, ini lebih berat sebetulnya kalau soal Gibran. Kalau Jokowi ya oke, tapi dia sudah bukan menjadi siapa-siapa, tapi Gibran kan masih menjadi wakil presiden. Yang kalau seandainya memang itu betul, itu akan sangat berpengaruh. Kalau Gibran kena, maka tentu saja iya, akan berpengaruh terhadap situasi di negara ini, gitu. Iya, ya jadi memang seperti kebetulan semua ya, semuanya fakta-fakta berdekatan gitu ya, dari mulai gelar perkaranya. Kan kasus ini sebenarnya sudah SPDP-nya itu diterbitkan tanggal 17 Juli, jadi sudah 4 bulan lebih dari sekarang gitu, dan kemarin kelihatan nggak ada tindakan apapun, tiba-tiba kok bersamaan dengan itu muncul berdekatan semua lah pernyataan Pak Prabowo soal WUS, kemudian soal Hopeng, dan juga kembalinya Roy Suryo dari Sydney, dan kemudian juga gelar perkara yang berlangsung kemarin gitu ya, tanggal 6 November, dan kemudian juga pengumuman yang langsung di konferensi pers, bukan pengumuman, yang langsung dipimpin oleh Kapolda. Ini nggak biasa-biasanya untuk kasus-kasus semacam ini, kan biasanya cukup humas atau bahkan cukup penyidiknya saja yang menggelar perkara. Jadi ini karena dianggap bobotnya yang cukup besar dan cukup berat gitu, makanya dipimpin langsung Kapolda. Kan sebenarnya ini berkaitan dengan seorang mantan presiden, bukan presiden lagi ya. Kenapa dianggap sangat serius seperti itu gitu kan? Yang jadi dari situ aja kita kemudian bisa mencium ada sesuatu di situ. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi yang jadi pertanyaan juga pernyataan dari Rifai Kusumanegara, yaitu kuasa hukum dari Jokowi, yang pada pertengahan bulan Oktober sekitar tanggal 15 yang menyatakan bahwa akan ada gelar perkara begitu pada bulan ini.
Dan Nah, kita menantikan kan kemarin kita di apa namanya di konten kita bahkan sampai akhir Oktober ternyata tidak ada gelar perkara. Dan di gelar perkara itu nanti karena akan ada penetapan tersangka. Ternyata sampai akhir Oktober belum ada. Ternyata memang terjadi tarik menarik yang sangat kuat begitu ya. Dan bahkan dari kemarin dari Andi Aswan usai ketemu dengan Jokowi pun begitu ya. Dan ini kan memang sangat intensif ya relawan-relawan ini bertemu dengan Jokowi yang kemudian mengatakan bahwa nanti Jumat Keramat yaitu besok akan ada sesuatu yang besar dan kemudian diterjemahkan oleh para termul sebagai akan ada gelar perkara dan penetapan tersangka terhadap Roy Suryo CS. Tapi ternyata mundur lagi. Nah, kalau tapi kita hari melihat Jumatnya sama kan, Jumat Keramatnya juga betul kan gitu. iya, ternyata Jumatnya Jumat minggu depannya lagi begitu ya. Tapi dari pernyataan Rifai saja mengatakan bahwa bulan Oktober ini akan ada gelar perkara penetapan tersangka, itu saja kita sudah bertanya-tanya. Kalau seorang kuasa hukum bisa mengetahui ya, dia dapat info dari mana begitu Mas Ersu? Bahwa kalau Bocoran lah itu, bocorannya. betul. Nah, ini kan apa namanya bocoran yang sengaja dibocorkan, ataukah memang dari sini saja kita bisa melihat soal keadilan kan jadinya, Iya. bahwa keadilan itu tidak sama untuk semua Iya. orang. Oke, saya kira kita akan tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya, dan ini memang menarik sekali ya bagi kasus ini. Jadi ini nuansa politiknya lebih kuat ketimbang nuansa hukumnya. Yes. Oke, ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Rizky Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.